Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak gitu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerjasama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap, ya. Kita hanya ingin hidup layak, tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara,
Kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan, program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar pasal 33 dan pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur
Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan. Di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan, dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya nggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerjaan ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, off-take terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang
yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita, bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu. Yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik.
Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan biaya cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita, ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari ranjau, bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan. Jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin
sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak, yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan, dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal, ya kan, nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus, nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi
mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan, menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya nggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya nggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi 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 om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih. Merdekanya tadi nggak ada kemana? Eh.